أن تؤد النبلة قبل قضاء الحاجة وأن تستنجي بالماء في موضع القضاء الحاجة وأن تستبرئ من البول بتنحنه ونثر ثلاثا وبإمرار اليد اليسرى على أسفل القضيب. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ثواب قربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Terakhir kita membahas tentang adab bangun tidur, ya. Sudah diamalkan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ngasih kita taufik untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin Allahumma amin. Bab adab dukhulul khala, bab adab masuk kamar mandi. Setiap perilaku yang kita kerjakan yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dapat mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika seseorang itu tidak mengamalkan sunnah, terkadang orang tersebut terhijab daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diceritakan, ada seorang yang setiap hari berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya. Suatu waktu beliau tidak melihat Nabi beberapa hari, sampai kebingungan. Setelah diperiksa ternyata secara tidak sengaja beliau masuk kamar mandi dengan kaki kanannya. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW tidak, ya, dapat dilihat olehnya di dalam mimpinya, padahal setiap hari berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga, ya, para guru-guru kita mengatakan bahwasanya setiap seseorang itu melaksanakan daripada sunnah, maka dia mendapatkan nur daripada Allah Subhanahu wa taala, nur daripada cahaya daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita mempelajari ini sedikit-sedikit, ya, setiap minggu kita ngambil beberapa bab daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, kita amalkan. Bangun daripada tidur kita, ya, baca daripada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita tidak mengamalkannya, karena sudah diajarkan oleh Imam Ghazali di awal daripada kitab, kalau seandainya, ya, dirimu ini termasuk yang musawwif, ya, nanti tidak mau mengamalkan, maka ini malah menjadikan engkau celaka, ya. Kalau seandainya engkau ini mempelajari kemudian, ya, jiwamu itu semangat untuk mengamalkan, maka engkau mendapatkan, ya, pahala yang bagus, engkau mendapatkan, maka teruskanlah, kata Imam Ghazali. Sehingga Imam Ghazali mengatakan ini kita tunjukkan kepada kamu semua, ketika engkau dengar daripada sunnah-sunnah Nabi, bagaimana jiwamu, bagaimana dirimu, apakah mau mengamalkan atau tidak. Nah, ini dites sama Imam Ghazali di awal kitab, ya, kemarin di kitab Bidayatul Hidayah di awal. Sehingga setiap kita ini, ya, ngambil pelajaran baru daripada adab, maka yang kuat untuk mengamalkannya, ya, niat yang kuatnya. Fa idza qasadta baital ma' liqada'il hajah faqaddim fid dukhuli rijlaka yusra. Kalau seandainya kamu kepingin menuju baitul ma', ya, yaitu tempat untuk qada'il hajah, menunaikan hajat kita, baik itu buang air besar atau buang air kecil, faqaddim fid dukhuli rijlikal yusra, maka dahulukan ketika mau masuk tempat yang kotor, yaitu kaki kiri, ya, kaki kiri untuk setiap tempat yang lebih bawah, ya. Jadi kalau seandainya di majelis ini misalkan kita mau keluar kaki kiri, mau masuk kaki kanan, ya, sehingga yang di bawahnya, ya, jadi
kalau misalkan di dalam ini tempat masjid, tempat sholat, tempat menuntut ilmu, maka ini lebih mulia daripada yang di luar. Ya, kalau seandainya yang di luar itu lebih bawah, maka kita mengedepankan kaki kiri. Tapi kalau seandainya sama, tidak ada bedanya, maka itu tidak ada masalah, kanan atau kiri tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya kita ini mau ke yang lebih bawah, maka mengedepankan kaki kiri. Kalau mau yang lebih utama, ya, kita mau masuk ke tempat yang lebih mulia, maka kita menggunakan kaki kanan. Wa fil khuruji rijlikal yumna, dan ketika kamu keluar maka keluarlah dengan menggunakan kaki kanan. Wa mithlu baitil ma' kullu ma laysa syarifan, ya, walau kharaja min mustaqdir ila mustaqdir qaddama yasarahu, ya. Ya, beliau di sini menjelaskan, Syekh Imam Nawawi Bantani, beliau mengatakan, dan seperti kamar mandi itu setiap yang mulia itu mengedepankan kaki kanan, ya. Tapi kalau misalkan dari yang menjijikkan ke yang menjijikkan juga, maka itu pakai kaki kiri. Tapi kalau seandainya sama, tidak ada perbedaan, ya, antara satu dengan satu yang lainnya, ya sama-sama wae, ya, tidak ada mulia, ya tidak kotor, maka itu bebas mau kanan atau mau kiri. Wala tastashib syai'an alaihi ismullah ta'ala wa rasulih, dan jangan sekali-kali kamu mengambil atau membawa sesuatu daripada yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu nama Allah Subhanahu wa taala atau nama Rasulnya, maka jangan sekali-kali kita membawanya kalau seandainya secara tidak sengaja, ya. Wa man sahal dhamma alaihi bil yadi, kalau seandainya lupa maka didekap, ya. Misalkan kita masuk kamar mandi tidak sadar, misalkan bawa khulasah misalkan, yang di situ ada ayat Allah Subhanahu wa taala, ada zikrullah, ya, sedangkan kita sudah masuk kamar mandi, ya, sudah buka aurat, maka apa yang kita lakukan? Dhummah, didekap, ya. Begitu juga kalau seandainya kita membawa Al-Quran, kalau seandainya kita letakkan Al-Quran itu di luar, ya, maka akan ada orang yang bakal ngerusaknya daripada musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dimasukkan ke dalam, kita masuk kamar mandi bareng, kemudian didekap, ya, atau ditutup, ya, supaya tidak termasuk yang, ya, membawa nama yang agung ke dalam sesuatu yang menjijikkan, ya. Wa hamlu makruh fihi, ya, maka membawanya itu makruh, ya. Kemudian beliau mengatakan wal huruf laisat mu'azzamah lidzatiha, adapun huruf itu sendiri, huruf itu tidak mulia dengan zatnya. Yang membuat mulia itu ya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hurufnya tidak mulia dengan berdiri sendiri, ya. Mulianya karena itu dinisbahkan kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tadkhul hasirar ra'si, ya, dan jangan sekali-kali kamu masuk kamar mandi dalam keadaan kepala yang terbuka, ya, karena jin itu bisa masuk dari kepala atau dari kaki, ya, makanya diperintahkan untuk menutup kepala dan kedua kaki, ya. Kalau seandainya sampai diganggu sama jin, sedangkan dia tidak pakai penutup, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan sekali-kali menyalahkan kecuali dirimu sendiri. Fala satr wa yakfi fil adab satruhu bil kummi lil aman min adzal jin, ya. Syekh Imam Nawawi beliau mengatakan cukup kalau seandainya ketika kepingin masuk kita nutupinya minimal pakai apa? Pakai lengan baju kita, ya, lengan baju kita letakkan di kepala kita, kemudian masuk itu apa? Lil aman minal jin, untuk menjaga daripada jin, ya, karena jin, ya, bisa ganggu dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, ya, semuanya bisa, ya, sehingga disunnahkan untuk ditutup kepalanya. Wala hafiyal qadamain, dan juga jangan sampai apa? Jangan sampai, ya, masuk kamar mandi tanpa sendal, ya. Litahaffud minan najasah, supaya menjaga kita daripada najis, ya. Kalau seandainya ada najis tidak langsung terkena ke, ya, badan kita.
Wa qul inda dukhul, ya. Wa qul inda dukhul bismillah a'udzubillah, ya. Dan katakan ketika mau masuk kamar mandi, bismillah a'udzubillah minal rizzi wan najas al-khabithi wal mukhbith asyaitanir rajim, ya, meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Daripada syaitanir rajim. Atau a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'ith, ya. Khubuth itu setan laki, khaba'ith setan perempuan. Artinya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mau masuk kamar mandi, dan kemudian disunnahkan membaca doa supaya tidak terlihat oleh pandangan jin, ya, ketika kita membuka aurat kita, maka baca bismillahilladzi la ilaha illa hu. Nah, itu boleh dibaca. Bahkan Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Atas sudah mengatakan hatta dikeraskan tidak ada masalah itu zikir supaya mata jin tidak ngelihat kita. Nah, itu dibiasakan bismillahilladzi la ilaha illa hu. Bahkan ketika kita mau buka setiap membuka aurat baca itu, ya, apalagi kalau misalkan seorang suami sedang mendatangi istrinya, maka juga dibaca. Ya, jangan sampai syaitan yang ikut ngelihat atau ikut serta dalam hubungan suami istri, waliyadzubillah, yang itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa-doa seperti biasa, doa itu banyak, ya. Ya, doa itu banyak, kita bisa ngambil yang sudah hafal, ya, a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith dan lain sebagainya. Wa indal khuruj ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni, ya. Dan ketika keluar daripada kamar mandi, maka katakan ghufranak, ya. Di sini sekali, di riwayat yang lain 3 kali, ghufranak 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 alhamdulilladzi adhaba anil adha wa afani. Atau doa di sini alhamdulilladzi adhaba anni ma yu'dhini, ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjauhkan daripada aku sesuatu yang menyakitiku, ya. Dari makanan kan banyak, apalagi zaman sekarang makanan tidak sehat-sehat, ya. Ya. Sehingga dibaca doanya, ya, setelah kita mengeluarkan hajat, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjauhkan daripadaku yang membuatku itu sakit daripada makanan, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membiarkan makanan itu ada padaku yang mana makanan itu bisa memberikan manfaat kepadaku, ya. Ini termasuk nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang tidak bisa, ya, buang hajat, ya. Ya, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ngasih kita nikmat yang begitu luar biasa. Kita makannya enak, ngeluarkannya juga enak. Bayangkan, ya, ngeluarkannya juga lega. Ini termasuk nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau seandainya kita ini sakit anyang-anyangan misalkan. Ya, kita mau kencing sudah kepikiran, ya Allah mau kencing lagi, ya Allah. Apalagi kalau misalkan ambeien, misalkan mau keluarkan sudah sakitnya luar biasa, ya. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala jauhkan itu semua daripada kita, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa baca doa setiap mau, ya, setiap selesai daripada menyelesaikan hajat, ya. Di sini dikatakan ghufranak. Kenapa kok dikatakan ghufranak, ya? Semoga Allah Subhanahu wa taala memohon daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan para salafun saleh, mereka itu tidak pernah lupa daripada zikrullah, ya, lisannya itu tidak pernah lepas daripada zikrullah, ya. Ketika mereka masuk kamar mandi, maka mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, ya. Kalau hatinya tidak lepas daripada zikrullah, sehingga setelah keluar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak berzikir dengan lisannya. Makanya ghufranak ghufranak ghufranak. Subhanallah. Mereka tidak pernah lepas daripada zikrullah. Sebagaimana kita kemarin baca, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak lepas daripada zikrullah, baik setiap beliau mau bangun atau setiap beliau mau duduk, ya. Tidak lepas daripada zikrullah. Ghufranak 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 alhamdulilladzi adhaba anni adha wa afani. Itu doa, atau doa yang seperti ini. Wa yanbaghi an tu'addu nubal, ya, qabla qada'il hajah.
ya. Dan disunnahkan untuk mempersiapkan daripada batu-batu istinja, atau kalau sekarang siapkan air ya, atau cek kerannya, termasuk sunnah ya. Jangan kita masuk kamar mandi ya, biasanya yang semprotan itu tidak ada air ya, kemudian kita kencing baru ngecek air ya. Kalau tidak ada jerit-jerit, wah tidak ada air tolong ya. Termasuk sunnah kita ngecek air dulu, airnya ada atau tidak, baru kemudian apa? Baru kemudian qadha'il hajah ya. Kalau zaman dulu mereka disunahkan untuk mempersiapkan air terlebih dahulu atau batu istinja terlebih dahulu, karena dulu tidak ada keran kayak seperti sekarang. Kalau sekarang kan ada keran, tinggal kita ngecek ada air ya, atau misalkan tidak ada gayung, tidak ada embernya, misalkan dari semprotan, tinggal dicek kerannya ada air atau tidak. Itu termasuk sunnah, karena Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan ittaqu mala'in wa'idun nubal ya. Kata Nabi Muhammad SAW, jauhilah tempat-tempat di mana kamu dapat dilaknat ya. Tempat di mana ya? Tempat kalau misalkan seorang itu kencing sembarangan ya, kalau seandainya dilaknat sama orang yang salah yang kencing di tempat-tempat ya, rindang, tempat biasanya orang buat duduk, tempat buat orang istirahat, buat ngiyup, kemudian kita kencing di situ ya, kemudian orang itu marah-marah ya, kata Nabi ya, kamu yang salah, ittaqu mala'in ya, hati-hati, tinggalkan atau hindari tempat di mana kamu bisa dilaknat. Wa'idun nubal, dan persiapkan nubal itu tempat untuk apa? Batu istinja atau air untuk istinja. Diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita mempersiapkannya qabla qadha'il hajah, sebelum kita menunaikan hajat kita. Wa an la tastanji bil ma'i fi mawdi' qadha'il hajah, dan juga termasuk sunnah kita istinjanya bukan di tempat kita mengeluarkan najis ya. Kalau seandainya kita kencingnya di luar ya, misalkan di sahra atau di hutan ya, maka itu pindah supaya apa? Supaya tidak kecipratan bekas daripada najis kita. Tapi kalau seandainya kita di kamar mandi ya, kita siram najis kita, itu kencing kita siram terlebih dahulu baru istinja. Karena kalau seandainya kita istinja di bawahnya itu ada kencing, ditakutkan nanti nyiprat ya, sehingga subhanallah Islami hatta istinjanya itu diajarkan. Hatta ya, mana yang didahulukan, nyiram dulu apa nyebok dulu, diajarkan oleh Islam. Sehingga termasuk sunnah kita menyiram terlebih dahulu, atau kalau seandainya di sahra kita pindah tempat ya, kita pindah tempat supaya tidak terciprat daripada najis tersebut ke diri kita. Wa antastabri minal baul bit tanahnuh wan nathar thalathan wa bi imradil yad al yusra ala asfalil qadib. Dan termasuk sunnah juga al istibra. Al istibra itu apa? Istibra itu menyelesaikan semua daripada kencing kita, karena terkadang kencing itu ada yang tidak keluar sepenuhnya ya, maka disunnahkan untuk istibra, karena banyak sekali nanti azab disebabkan karena apa? Karena tidak istibra. Istibra itu menuntaskan kencing ya, setuntas-tuntasnya, sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Terkadang itu bisa dihasilkan dengan tanahnuh ya. Tanahnuh itu berdehem ya. Itu nanti keluar sisa daripada kencing kita. Atau bin nasr salatan dengan kalau misalkan nasr itu an yamsah biyasari min duburi ila ra'si dzakarihi ya, mengusap daripada dengan tangan kiri ya, min duburihi daripada duburnya sampai ke ra'su dzakar, sampai ke kepala dzakar, diusap dengan lembut ya,
Jadi yang ada di batang itu dia keluar semuanya, bersih semuanya. Itu dilakukan 3 kali karena Nabi Muhammad SAW falyanthur dzakarahu thalatha natharat, ya. Setelah kencing falyanthur thalatha natharat, yaitu hendaknya diusap supaya sisa-sisa yang ada di batang kemaluan kita itu, laki-laki itu hilang semuanya, bersih semuanya, ya. Itu termasuk sunnah berdehem atau dengan nazar atau dengan berjalan, ya, berjalan. Sebagian mengatakan 50 langkah. Walhasil kalau seandainya setelah dehem tidak keluar, dengan nazar juga tidak keluar, maka dengan berjalan, ya, kita mondar-mandir di kamar mandi atau di luar. Nanti kalau sudah mau keluar baru ke kamar mandi, tidak ada masalah. Yang penting harus istibra, karena banyak nanti adab di kubur disebabkan karena apa? Karena tidak la yastabri minal baul, karena tidak menuntaskan daripada kencing. Adapun kalau seorang wanita maka ditekan di atas bulu kemaluannya, itu di atas di setelah akhir daripada kencing ditekan sedikit sebentar, itu istibra'nya bagi seorang wanita. Itu juga disunnahkan, ya. Jangan sampai malah baru keluar nanti keluar sedikit, 1 tetes itu juga najis, ya. Wudhu kita batal, ya, pakaian kita itu najis. Kalau seandainya sholat, maka sholatnya tidak sah meskipun dia wudhu lagi, kita membawa najis. Makanya harus daripada istibra, ya, menuntaskan kencing atau setelah daripada buang air besar, itu harus dituntaskan sepenuhnya. Begitu juga kalau seandainya setelah seseorang itu daripada keluar mani, maka disunahkan kencing terlebih dahulu, ya, supaya apa? Supaya sisa mani yang ada di batang itu bisa keluar terdorong sepenuhnya dengan kencing, ya. Jangan dibalik, ya, mandi terakhirnya kencing. Kalau misalkan di situ ada sisa-sisa mani, akhirnya itu termasuk keluar mani lagi, wajib mandi besar lagi. Maka disunahkan apa? Kencing terlebih dahulu, istinja, kemudian wudu, baru kemudian mandi. Gerak. Azal. Wa in kunta fi sahra. Wa in kunta fi sahra. Wa in kunta fi sahra'i fa'ab an uyunin nadhirina was tatir bisyai'in in wajadta wala takshif aurataka qablal intiha ila mawadi il julusi wala tastaqbili syams bilil qiblata wala syamsa walal qamara wala tastadbir huma wala tabul fi mutahati sinna siwala tubul fil ma'iraqid di wala tatashay jaratil musmirati wala fil juhri wa in kunta fi sahra, kalau seandainya engkau berada di sahra, fab'ud an uyunin nadhirin, maka
menjauhlah daripada matanya orang-orang, ya, bihaitsu la yura syakhsyik, ya, syakhsyuk, ya, sekiranya tidak terlihat tubuhmu. Ya, ini sekarang kan kadang orang kencing di sampingnya ada orang, ya, jejer. Ya, ini jauh daripada sunnah. Sunnah itu kalau seandainya engkau ini di suhra, maka menjauhlah sekiranya tubuhmu itu tidak terlihat, ya. Jadi sosokmu itu tidak terlihat, itu disunahkan, ya, itu di suhra. Ya, sekarang kencing jejeran, ini tidak sunnah sama sekali, ya. Fab'ud an uyunan nadhirin, jangan sampai dilihat sama orang, jadi menjauh, ya. Jangan sampai kita termasuk yang kencing berdiri di samping-samping itu. Masuk kamar mandi kencing, ya. Jangan kencing yang di depan. Belum itu nanti masalahnya kecipratan, belum nanti airnya, belum terlihat orang, belum aurat kita terbuka juga haram. Ya, fab'ud an uyunin nadhirin, maka jauhlah daripada, ya, matanya orang-orang. Wa hadzal ib'ad afdal min ib'ad anin nas ila haitsu la yasma' lil kharij minhu saut wala yashum lahu raih kama naqalahu wathai anir ramli. Dan disunahkan apa namanya, menjauh sampai sekiranya tidak terdengar suara, ya, wala yashum raihah, dan tidak sampai tercium bau, ya, itu, ya, sunnah, ya. Lebih sunnah lagi sosok kita tidak kelihatan, ya, sosok kita tidak terlihat. Ya, di Jepang itu sampai mereka memakai di kamar mandinya ada suara biar tidak terdengar daripada suara ketika seseorang itu qada'il hajah, ketika buang hajat, ya. Ada suara air atau suara apa, ya, kita kalau bisa menyamarkan dengan air, misalkan di bak dinyalakan supaya tidak terdengar suaranya, itu termasuk sunnah. Wala yusammu raihah, ya, dan tidak tercium daripada bau, ya, hajat kita. Wasatir bi syai'in bisatril aurah amman yamur 'alaika wa in lam yakun ahad, dan disunahkan untuk menutup aurat, ya, atau menutup aurat kita, meskipun kalau seandainya tidak ada seseorang, ya, ini kalau misalkan di suhra, ya, maka disunahkan untuk ditutup. Tapi kalau seandainya memang di tempat-tempat yang memang sudah disiapkan untuk qada'il hajat, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah untuk membuka aurat, ya. Sayyidina Ibrahim kalau tidak salah, beliau kalau mandi ya buka auratnya, tapi sebagian daripada salafun saleh yang tidak membuka auratnya, ya. Allah haqqu an yustahya minhu, Allah lebih pantas untuk kita malu kepadanya, ya. Sehingga di di kamar mandi ada yang buka sepenuhnya tidak ada masalah, ada yang tertutup, ya, tetap hatta di kamar mandi, ya, mereka menutup auratnya. Jadi mereka punya pakaian khusus untuk mandi, ya, itu juga termasuk sunnah. Wastur yasturul aurah, ya, wala yakfi zujaj, dan tidak cukup kaca, cermin atau kaca, karena kita disuruh diperintahkan untuk menutup warna aurat, ya. Jadi kalau sholat, ya, warna aurat kita harus tertutup. Kalau seandainya seorang itu menutupnya dengan plastik, saya nutup aurat pakai plastik tembus, nah, ini dikatakan nutup aurat, ya, memang dikatakan nutup aurat, tapi yang dimaksud daripada nutup aurat di dalam sholat atau nutup di aurat di dalam kita keluar itu menutup warna aurat. Kalau warna aurat kita ini tertutup, maka sholat kita itu sah. Maka sholatnya orang yang ditutupi auratnya pakai tanah liat itu sah, karena tertutup warna semuanya. Sehingga kalau seandainya seorang itu sholat pakai sarung transparan atau tipis sampai kelihatan warna aurat kita, maka itu tidak sah sholatnya. Sehingga auratnya itu warnanya harus tertutup. Kalau seandainya wanita, maka bentuk tubuhnya juga harus tertutup, ya. In wajadtahu sawa'an wajadta hunaka satiril qiblah aw la id jalasa fi wasti makan wasi' fa in kana fi bina'in musaqqaf aw yumkinu
mungkin ada tastakifu kafa satra anil ayun bidzalikal bina wa in taba'at anhu aktsara min 3 adru ya. Jadi kalau seandainya memang sudah dipersiapkan tempat ya untuk memang qada'il hajat, maka itu tidak ada masalah ya. Ya, itu buka aurat tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya tidak, maka harus sekiranya kita tertutup aurat kita dan menjauh daripada orang. Tapi kalau seandainya ada orang yang melihat ketika kita qada'il hajat, maka wajib kita menutup aurat kita. Makanya kalau seandainya kencing berdiri ya di sebagian mal atau di sebagian masjid, sekarang sudah mulai sebagian masjid malah kencingnya berdiri di sampingan seperti itu, terkadang kelihatan auratnya, maka itu semuanya tidak diperbolehkan. Wala takshif aurataka qabla intihai ila maudhi'il julus, dan jangan sampai kamu buka auratmu kecuali setelah mau duduk ya, buang hajat itu duduk ya, baik laki atau perempuan, jangan berdiri, karena ini yukhalif sunnah, bertentangan dengan sunnah. Apapun yang bertentangan dengan sunnah maka tidak ada baiknya. Adapun yang melaksanakan sesuai sunnah maka ya termasuk baik ya. Makanya ada penyakit disebabkan karena kencingnya itu berdiri. Meskipun Rasulullah SAW ya pernah kencing berdiri untuk menunjukkan bahwasanya itu diperbolehkan ya, tidak haram. Akan tapi ya sunnahnya kencing itu jongkok ya, buang air besar itu jongkok, itu lebih sehat ya. Sehingga dikatakan bahwasanya setiap kebaikan di atas muka bumi ini sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW semuanya. Jadi kalau seandainya engkau dapati ada kebaikan ya dari orang luar misalkan, pasti sama Nabi Muhammad SAW sudah diajarkan, pasti Nabi Muhammad SAW sudah mengisyaratkan ya, karena agama ini sudah sempurna ya. Wala takshif aurataka qabla intihai ila maudhi'il julus ya. Jangan buka auratmu kecuali sampai kamu itu jongkok ya. Bukanya itu sedikit demi sedikit ya. Kalau seandainya apa tadi di suhra. Fa idzan tahaita ila fakshif ya. Taubaka syai'an fa syai'an. Kalau sudah mulai duduk maka diangkat sedikit demi sedikit ya. Kecuali kalau seandainya takut ya, najis ya, maka diangkat lebih dahulu. Wala tastaqbil syamsa walal qamar ya bi'ainin bal wa ghaid inda tulihima aw ghurubihima biduni sa'ir kasahab ya. Dan juga jangan menghadap matahari atau menghadap bulan ketika buang air hajat buang hajat, harus ditutup dengan aurat. Sebagian lagi menganggap ya, seseorang itu tidak bisa menghadap matahari ya, karena matahari di atas ya. Kalau mau menghadap matahari ya kencingnya ke atas ya. Maksudnya dimaksud tidak menghadap matahari bagaimana? Ketika matahari terbit atau ketika matahari terbenam. Nah, itu jangan kencing menghadap matahari, tapi membelakangi tidak ada masalah ya. Wala ba'sa alaika bistidbarihima, tidak ada masalah kalau membelakangi atau ke kanan atau kiri. Atau juga tidak diperbolehkan untuk apa? Untuk menghadap ke kiblat ya. Jadi ke utara atau ke selatan kalau di Indonesia ya. Wala tastaqbil qiblah wala tastadbirha, jangan menghadap kiblah dan juga jangan membelakangi kiblah. Fastiqbal kiblah wastibadnya bi'ainil farj al kharij minhu al bal al ghaid walau ma adam istiqbal bi sadr li'ainil kiblah bighairi sa'ir hal qada'il hajah haram fi ghairi mu'adlaha. Adapun kalau seandainya seorang menghadap kiblat ya, atau membelakangi ya, menunjukkan daripada auratnya ketika kencing ya, menghadap kiblat, maka di situ dikatakan haram, kecuali memang di tempat yang memang dipersiapkan untuk apa? Untuk qada'il hajah, untuk buang air besar seperti di kamar mandi sekarang. Sehingga kalau seandainya kita di luar maka jangan menghadap kiblat, jadi ke utara atau ke selatan, menghadap utara atau menghadap ke selatan. Tapi kalau di kamar mandi ya tidak ada masalah, mau di belakangi atau depan ini tidak ada masalah. Wa bisatir khilafil aula sawa'an kana bisuhra aw bina. Adapun kalau misalkan menghadap kiblatnya tapi pakai satir atau pakai penghalang, itu khilaful aula
Ya, masih yang lebih baik menghadap utara atau menghadap selatan. Amma fil ma'ad fal khilaf al afdal insahul al udul anil qiblah. Adapun kalau seandainya di tempat yang dipersiapkan, ya lebih baik tidak menghadap kiblat. Kalau seandainya memang bisa kita tidak menghadap kiblat. Ya, kalau tidak menghadap kiblat, kalau bisa ya kita buang airnya tidak menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat khilaful afdal. Ya. Kurang afdal lah Syekh Imam. Kemudian wala tastaqsi bisyamsi wala qamar wala tastabil qiblah wala tajlis fi mutahadditsin nas, ya. Dan jangan kamu itu duduk untuk qada'il hajah di tempat-tempat orang-orang itu duduk. Wa huwa mahal ijtima'in nas fi syams syita aw dhil saifan, tempat orang-orang untuk bernaung atau tempat untuk orang-orang itu jemur badannya kalau misalkan lagi musim dingin, ya. Maka jangan sampai ya seperti yang tadi dikatakan ittaqu malain, ya, jauhilah tempat-tempat yang kamu bisa dilaknat. Wal murad huna kullu mahallin ghairu mamluk li ahad yaqsud li ghardi kama ma'ishah aw magil fayukrahu dzalika in ijtama li amrin mubah wa illa fala, ya. Yang dimaksud pokoknya setiap tempat yang umum, ya, tidak ada yang punya tapi tempat itu umum yang digunakan oleh orang-orang untuk perkara yang mubah, ya, maka di situ tidak diperbolehkan kita qada'il hajah, ya. Tapi kalau seandainya ya, mereka itu berkumpul untuk judi misalkan, mereka kumpul di situ untuk maksiat, mereka di situ untuk ganggu perempuan yang lewat, maka ketika itu tidak ada masalah itu kencing di situ. Jadi biar mereka itu tidak minum khamr di situ, mereka tidak judi di situ, kita kencingi, tidak ada masalah. Bal qad yajib in lazima ala dzalika daf'ul maksiyah. Bahkan kata Syekh Imam Nawawi, bahkan terkadang kencing di situ jadi wajib kalau seandainya kalau gara-gara kencing itu orang itu lari daripada maksiat, ya. Jadi kadang wajib. Di Semanggi itu ada biasanya tempat kumpul-kumpul di situ, kumpul-kumpul minum khamr, kita datang ke situ kok bau pesing. Ya, kenapa bau pesing? Ya ini kencingi sama orang-orang supaya orang-orang itu tidak minum khamr di situ. Terkadang kencing juga bermanfaat. Wala tabul, ya. Wala tabul fil ma'ir rakid, ya. Dan juga jangan sampai kamu kencing di air yang tergenang. Qalla au qathur ma lam yastabhir, ya. Baik airnya sedikit atau banyak, ya. Kalau misalnya tergenang air yang tenang itu jangan dikencing. Amal jari fala yukrah dzalika fi katsiri li quwwati. Adapun air yang mengalir maka tidak ada masalah kalau seandainya itu banyak. Wa yahrumu dzalika fi musabbal mauquf mutlaqan. Dan haram kalau seandainya kencing di tempat yang mereka air itu wakaf, ya, untuk untuk istinja, ya. Kalau kita kencingi maka itu menjadi haram. Sekarang tidak ada, ya, kalau di Indonesia jarang ada yang, kalau di Tarim di Yaman masih ada air yang untuk wakaf. Wala tahta syajarah muthmirah, dan juga tidak boleh di bawah di bawah pohonan yang berbuah, ya, yang buahnya itu ya, bisa dimakan atau di saat pohon itu berbuah. Kalau tidak di saat pohon itu berbuah ya masih tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya masih waktunya berbuah kita kencing di situ, nah, maka itu tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Atau dia kencing di situ tapi dia menyangka bahwasanya nanti bakal turun hujan. Misalkan musim hujan, ya, dia kencing di tempat yang pohon yang berbuah. Dia kencing di situ dan dia yakin bahwasanya nanti bakal hujan turun karena sudah ini beberapa hari pasti setiap hari hujan, ya, itu tidak ada masalah. Kenapa kok tidak boleh kencing di situ? Ya takutnya nanti buah itu jatuh kena daripada najis sehingga tidak bisa dimakan, maka itu termasuk yang diharamkan, ya. Maka tidak diperbolehkan
kencing di pohon saat berbuah, ya. Saat berbuah. Kalau seandainya tidak berbuah, tidak ada masalah. Atau ada kemungkinan bisa disiram dengan air hujan, maka itu tidak ada masalah. Wala fil juhrin, ya. Dan juga jangan sampai kencing di lubang. Wa wathuq ay kharq al mustadir an nazil fil ard. Wa uluku bihi sarab bi fathil sin wal ra. Wa huwa syak al mustatil lima kila inna dzalika maskanul jin, ya. Jangan kencing di lubang, ya. Lubang yang ke bawah atau yang ke samping, karena dikatakan itu adalah tempatnya jin. Nah, hati-hati. Makanya kalau kencing jangan sembarangan, disentil sama jin. Wa annahum qutilu Sa'dan bin wa annahum qatalu Sa'dan bin Ubadah radhiyallahu anhu lima bala fihi, ya. Bahkan diriwayatkan bahwasanya mereka jin itu membunuh Sa'ad bin Ubadah saat beliau itu kencing di lubang itu tadi. Makanya kalau ada lubang hati-hati, ya. Atau ditakutkan di situ ada binatang, ya. Binatang kecil kita bisa menyakiti mereka, atau ada binatang besar kita malah disakiti sama mereka. Sehingga kalau seandainya ada lubang maka jauhi. Itu bisa tempatnya jin, bisa tempatnya binatang yang buas. Wa yahrumu qada'il haja fi idza ghaliba 'ala dhanni annahu fi haywan lam yandub qatluhu yata'adda bidzalika an-najas, ya. Bahkan di sini beliau Imam Nawawi Bantani beliau mengatakan diharamkan qada'il hajah di lubang kalau seandainya dia itu, ya, nyangka dengan sangkaan kuat bahwasanya itu ada binatang yang bakal tersakiti, ya. Bakal tersakiti dengan kencingnya kita, ya. Yang binatang itu tidak disunahkan kita untuk menyakitinya, ya. Ada binatang-binatang yang, ya, memang kita disunahkan untuk menyakitinya, ya. Seperti apa? Tikus. Nah, tikus itu ganggu. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Kalau seandainya tidur maka matikan api kalian atau lampu kalian. Kenapa? Karena kalau seandainya ada tikus itu memang sengaja untuk jatuhkan lilin, jatuhkan api supaya rumah itu terbakar. Jadi memang sengaja itu. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan setiap binatang yang bakal menyakitimu maka kamu boleh menyakitinya terlebih dahulu. Ya, jadi itu intinya. Jadi setiap ada binatang yang kita mungkin disakiti, maka kita boleh menyakiti terlebih dahulu sebelum kita malah terkena disakiti sama binatang tersebut. Tapi kalau seandainya enggak, ya, dan kita itu yakin bahwasanya di situ ada binatang yang enggak disunahkan untuk dibunuh seperti serangga yang enggak mengganggu, misalkan, atau binatang-binatang yang enggak mengganggu, maka di sini dikatakan diharamkan, ya. Wahdharil ard, al-ardu sulbah. Iqra surah Nuh. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhum wahdharil arda salbata wa mahabarihi ihtirazan minar rasasi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam inna amata adabil qabri minhu wa taqi fi julusika ala rijli yusra wa la tabul qa'iman illa ana daruratin wa jama' fil isri ila darurah yakfi. Wahdhar ardh sulbah, dan hindari apa namanya, tanah yang keras, ya. Karena takutnya apa? Nyiprat daripada najis tersebut, ya. Kalau sekarang kita keramik, ya, malah memang keras, ya. Makanya harus disiram setelah kita kencing, disiram, ya. Tempat kita buang air kencing, kaki-kaki kita itu dibersihkan karena itu sudah pasti nyiprat. Sehingga kalau seandainya kita kencing di luar, kalau mau kencing di tanah, maka tanah itu yang keras itu disunahkan untuk ditumbuk, ya, atau dihamburkan terlebih dahulu. Sehingga diceritakan bahwasanya ada seorang ayah sama anaknya, setiap hari dia harus mendapatkan satu faedah,
Ya. Orang tua sama anaknya setiap hari berangkat untuk taklim, ngambil faedah. Di setengah perjalanan ayahnya itu mau kencing. Setelah mau kencing, anaknya ngingetkan, "Pak, jangan kencing di tempat yang keras. Ini dihamburkan dulu." Ya, sama anaknya Kenapa seperti ini? Supaya ndak kecipratan hasil kencing. Setelah selesai kencing qada'il hajah, ayo nak pulang. Loh Pak, ndak jadi ke masjid taklim. Saya sudah dapat satu faedah, sudah cukup pulang. Dapat satu faedah kemudian diamalkan ya. Itu yang dikatakan ilmu nafi'. Ya, kita berilmu, menuntut ilmu kemudian diamalkan. Wa mahabri, dan hindari tempat tempat air angin berhembus. Ya, jangan sampai kita kencing di situ. Ya, kita tinggalkan. Ihtirazan min ar-rasus, supaya kita tidak terciprat. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna amata adzabil qabri minhu." Sesungguhnya umumnya azab kubur disebabkan karena kencing, ya, disebabkan karena cipratan kencing ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melintasi di dua kubur, ya, yang dua-duanya diadab disebabkan satu tidak istinja, satu la yastabri minal baul, satunya itu tidak memperhatikan najisnya, satunya lagi tidak istibro, tidak menuntaskan kencingnya, maka duanya itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburnya. Waliyadzubillah. Kemudian wattaqi fi julusika ala rijlil yusra. Dan kemudian kalau seandainya mau kencing, maka etika itu kita bergantungnya di kaki kiri kita. Jadi kaki kanannya naik, ya, kaki kirinya itu bertumpu dengan kaki kiri kita, karena itu lebih mudah untuk mengeluarkan najis, ya, atau mengeluarkan kotoran kita, lebih tuntas ya. Ini juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang baru diketahui sekarang, ternyata cara itu lebih cepat ya. Ini sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Nasiban yumnaka bi an tada'ul yumna 'alal ardi wa tarfa'u bakiha. Di anna dzalika azhalil kharij ma'a rahatil a'dha'ir ra'isiyah kal kabid wal qalb ya. Ini bisa memudahkan untuk mengeluarkan kotoran kita ya, sehingga organ tubuh kita, jantung sama hati kita itu tidak perlu sampai ya, bersusah payah. Fa inna fi jihatil yasar, karena itu di sisi kiri. Sehingga kalau misalkan kencing sama buang air besar ya, bertumpunya pakai kaki kiri. Dan itu lebih mudah. Jadi kalau seandainya ada seorang yang sulit untuk buang air besar, ya, coba bertumpu pakai kaki kiri. Wala tabul qa'iman illa an darurah. Dan janganlah sekali-kali kamu kencing atau buang air besar dalam keadaan berdiri, ya, makruh. Illa li ajli darurah, ya, kecuali karena memang darurat, tidak bisa. Fala karahah, maka tidak makruh. Wala khilafal aula, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata sibatati qaumin fabala qa'iman. Wa fil hadithi thalatha awjuh. Ahduma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika limarad manahu minal qu'ud, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu sakit, tidak bisa duduk, sehingga beliau berdiri. Wa tsani annahu istashfa bidzalika min waja'is salb jariyan ala adatil arab min annahum yastashfuna bi baulil qa'iman. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau itu kencing berdiri karena pengobatan, ya, yang mana sebagian daripada orang Arab, mereka kalau ada sakit seperti itu mereka berobatnya dengan kencing berdiri. Wa tsalits annahu lam yatamakkan minal qu'ud fi dzalikal makan likathratin najasah. Atau yang ketiga, Nabi Muhammad SAW tidak bisa duduk karena di situ banyak najisnya, ya.
Ini 3 yang Nabi Muhammad SAW kencing berdiri disebabkan karena darurat, sehingga kencingnya berdiri itu makruh. Tapi kalau seandainya seorang itu ya di kamar mandinya ya kalau bisa ya kencingnya itu jongkok, dan kita biasakan anak kita itu untuk kencing jongkok, sehingga tahunya anak itu kalau kencing itu jongkok. Ya, jangan sampai tahunya kalau kencing itu berdiri, nanti dirubahnya angel. Kalau dari kecil tahunya jongkok ya sudah enak. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai sini? Contoh. Bersuci menggunakan daun. Bersuci itu syaratnya ya sebagai pengganti batu min kulli qali'in min kulli ya, dari setiap yang kasar yang dapat mengangkat najasah. Jadi kalau misalkan daunnya itu daun yang lembut ya tidak bisa. Kalau misalkan yang kasar ya, itu bisa sebagai pengganti batu atau tisu. Ada lagi? Kalau misalkan sudah sampai melewati kepala zakarnya atau najisnya berpindah, maka sudah ta'ayyan al-ma', itu sudah harus pakai air. Kalau misalkan belum ya pakai. Ada syarat-syaratnya nanti di bab fikih itu. Tapi kalau sudah ngelebar, sudah kering, sudah nyebar kemana-mana, maka itu sudah wajib pakai air. Kalau misalkan belum ya itu pakai selain air, pakai daripada batu, itu tidak ada masalah. Pokoknya dia kasar, dia bisa mengambil najis, tidak ada masalah. Ada lagi? Betul. Apa? Mana? Di matanya, ada perbedaannya, ada nuskhah. Apanya? Coba ente baca yang kencang. Oh, coba lihat. Emang ada cetakan, beda cetakan. Wala fi syai'il hajar. Tidak. Wahdhar. Wala fil hajar. Kebalik ini, wala fi juhur. Kebalik ini. Ini ketambahan shin. Wala fi, bukan hajar ini, juhur. Ya, terjemahannya betul enggak? Juhur itu bukan hajar. Hajar batu, kalau juhrin itu lubang. Hati-hati. Itu ketambahan shin, Shinnya dihapus. Itu fi hajar, hajarnya kebalik, titiknya kebalik. Juhrin, bukan hajar. Jangan kencing di juhrin, di lubang. Nah, itu kan hajar, itu salah. Ada lagi? Betul. Apa?
Enggak boleh. Semut enggak ganggu kecuali kalau kalau memang menyakiti ya, kalau memang menyakiti. Kalau misalkan tidak menyakiti kita hindarkan begitu saja. Kalau misalkan mengganggu, atau semut itu termasuk mengganggu enggak? Kadang kalau makan makanan yang ganggu. Enggak boleh. Kalau membakar binatang itu tidak diperbolehkan. La yu'adzibun nar illa rabban nar. Tidak boleh ada yang mengadab dengan api kecuali yang menciptakan api, itu Allah. Tapi kalau seandainya memang sudah terlalu sulit untuk mematikan binatang yang mengganggu seperti rayap misalkan, sulit ya, maka diperbolehkan untuk dibakar ya. Kalau misalkan semutnya sudah terlalu banyak ya, Allah alam. Kalau misalkan mengganggu, menyakiti, diperbolehkan. Kalau seandainya tidak menyakiti, biarkan gitu saja. Jadi tidak boleh bakar binatang, tidak boleh. Kecuali kalau memang sudah kesulitan, tidak bisa dihindari, tidak bisa mau dibersihi juga tidak bisa, maka diperbolehkan. Ada lagi? Racun tikus boleh. Kalau tikus pukul langsung racun. Kalau tikus itu, tikus ular, jengking. Kaki pakai sendal. Iya, pakai telapak sendal. Kaki kepala pakai kofiah atau pakai telapak lengan. Ya, kalau lengan baju, kalau bajunya panjang, atau pakai handuk atau pokoknya nutup kepala. Kalau kaki sendal. Ada lagi? Nah, baju ada tulisannya. Kalau misalkan tulisannya termasuk yang diagungkan, ya seperti nama nabi, nama aulia juga termasuk, itu tidak diperbolehkan. Ya ditutup. Ya, itu sesuatu yang diagungkan dalam syariat, dalam agama ya. Madinah, Mekah, tempat-tempat yang dimuliakan, makruh. Asal jangan ditulis. Sesuatu itu cuma tanda aja ya. Itu Habib Ali Habsyi, beliau dulu ngirim barang ya, dikasih tanda hak 110 ya, sampai selamat. Nah, akhirnya sampai sekarang dipakai sebagai buat tanda aja. Tapi subhanallah ya, di mujarab untuk jaga barang ya tidak ada masalah. Pokoknya sesuatu yang diagungkan dalam syariah ya jangan dimasukkan kamar mandi, gitu aja. Ada lagi? Hah? Ratib atas kenapa? Hah? Al-Fatihahnya tidak dibaca? Kalau seandainya wirid itu daripada ya para masyayikh kita, jangan dirubah ya. Ya baca ratib. Kalau misalkan baca ratib atas ya baca ratib atas semuanya, semua kamil. Jangan diputus. Apa? Alamat untuk masuk neraka. Azab kubur lain, neraka lain. Azab kubur lain, neraka lain. Ada yang diadab di kuburnya mungkin selamat ya, tapi ada yang diadab kuburnya tidak selamat. Tapi biasanya kalau seandainya seorang mukmin ya dia dijauhkan daripada adzabil qabr. Makanya doa ketika tasyahud akhir, Allahumma a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal. 4 ini dibaca terus. Allahumma a'udzubika min adzabil qabr, ya Allah minta perlindungan daripada azab kubur. Ya, wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat ya.
Allahumma a'udzubika min adzabil kubur wa a'udzubika min adzabil jahannam, yang neraka jahanam. Amin fitnatil mahya wa mamat, daripada fitnah kehidupan atau kematian. Wa min fitnati masih dajjal, dari dajjal. Jangan lupa ya. Jangan sampai nanti kita terkena fitnah dajjal, wa'iyadzubillah. Makanya setiap tasyahud akhir ini yang wajib dibaca itu. Aslinya sunnah, maksudnya bagi kita nih ya, sebagai wajib. Allahumma a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika fitnatil mahya wa mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Itu ada di Dhakhirah Musyarrafah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah minatul qabul wa tamam kusurul ma'mul syai'an kanatu. Ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma masyarah wasallallahu ala rahmatina wa muhammadikum wa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana naktaraf وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا رب. اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سور. صلى وسلم ربي عليه عد الهبي وآله وصحبه عداد طس الصحب والحمد لله في البدء والثناء. وصلى الله عليه وسلم محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.